Setelah 22 tahun menunggu dengan sabar, Arsenal berhasil mengangkat kembali trofi Premier League. Dipimpin oleh Mikel Arteta, klub North London ini telah menjadikan musim 2025-2026 sebagai musim yang tidak terlupakan. Bukan hanya untuk fans tentunya, tapi begitupun dengan pihak klub, apalagi setelah melihat sisi finansial mereka. Sebagai juara liga, maka bisa dipastikan Arsenal akan mengamankan porsi paling besar untuk jatah prize pool. Tapi untuk lebih spesifiknya lagi berapa, tentunya tidak sesimpel itu. Jadi mari kita jelaskan lebih dalam. Entah itu Arsenal yang sedang hoki atau memang timingnya seakan memberi klub ini hadiah yang lebih besar. Karena pada musim 2025-2026, prize pool domestik yang diberikan telah menjadi rekor baru. Simpelnya, Arsenal akan mendapatkan prize pool mencapai 198 juta pounds atau setara juga dengan kurang lebihnya 4 triliunan rupiah atau setara dengan 5 hari MB. Angka ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Premier League karena ada peningkatan sekitar 200 juta pounds dari angka totalnya. Sebelumnya, selama 3 tahun terakhir, Premier League memberikan total prize pool mencapai 2,8 miliar pounds. Sedangkan musim sekarang, mereka meningkatkannya lagi menjadi 3 miliar pounds. Angka pastinya, Arsenal akan mendapatkan 198,7 juta pounds, yang dibulatkan menjadi 200 juta pounds. Angka ini merupakan peningkatan sebesar 23,8 juta pounds dari hadiah yang didapatkan oleh Liverpool musim kemarin. Nah, pembagian uang dari Premier League sendiri tentunya cukup rumit untuk dijelaskan, tapi mari kita buat versi simpelnya. Premier League memiliki sistem pembayaran yang tidak pernah berubah semenjak tahun 1992 atau semenjak musim pertama liga ini diresmikan. Dan kalian bisa membagi total angka ini menggunakan 4 faktor atau 4 sumber pemasukan. Faktor pertama adalah pembayaran baseline atau biaya minimal yang selalu diberikan kepada setiap klub karena telah berpartisipasi di Premier League. Pada musim ini, Premier League memberikan sekitar 88,4 juta pounds kepada setiap klub. Ini adalah angka yang sangat signifikan dan terkadang sering diperdebatkan juga. Kalian mungkin sering mendengar kalau uang Premier League selalu jauh di atas Liga Eropa yang lain. Well, dari sini saja sudah membuktikan hal tersebut. Klub yang didegradasi seperti Wolves, West Ham, dan Burnley, minimalnya saja mereka sudah mendapatkan 88 juta pounds atau setara juga dengan 2,1 triliun rupiah. Tapi angka yang besar ini tentu saja bisa diraih karena alasan yang jelas, yang tidak lain mengarah kepada hak siar atau seberapa banyak orang tertarik untuk menyaksikan Premier League. Ada yang dari domestik atau ranah UK saja, lalu ada yang internasional. Dari level UK, Premier League musim ini berhasil mengumpulkan 1,67 miliar pounds. Lalu ditambah dengan hak siar internasional yang totalnya mencapai 2,17 miliar pounds. Sekitar 3,7 miliar pounds dari hak siar saja. Tidak heran kenapa La Liga, Bundesliga, dan liga lainnya merasa iri sekaligus kesulitan untuk mengejar angka Premier League yang sudah sangat jauh di atas mereka. Tapi mau bagaimana lagi, pada akhirnya pasar yang berbicara dan pasar mengatakan kalau Premier League jauh lebih menarik untuk disaksikan. Faktor kedua tentunya mengarah kepada posisi finish atau sering disebut juga sebagai merit payment. Pada musim ini, setiap posisinya memberikan 3,76 juta pounds. Jadi silahkan kalian kalikan saja angka 3,76 juta pounds kali posisi finish dari setiap klub. Wolves contohnya, sebagai klub juru kunci, mereka akan mendapatkan 3,76 juta tadi. Sedangkan Arsenal yang duduk paling atas mendapatkan 3,76 juta kali 20. Hasilnya menjadi 75 jutaan pounds. Situs The Athletic mengkonfirmasi kalau prize pool merit pada musim ini telah mencapai level tertingginya. Rekor baru untuk Premier League. Saking tingginya perbedaan musim ini, Arsenal mendapatkan 42% lebih besar daripada Liverpool musim kemarin. Inilah yang dimaksud dengan timing yang hoki, karena Arsenal juara timingnya pas. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk musim selanjutnya angka ini akan meningkat lebih tinggi
tinggi lagi, memecahkan rekor baru lagi. Adapun faktor ketiga adalah hak siar per match, atau kalian sering mendengarnya sebagai disiarkan berapa kali match per klub di TV. Faktor seperti ini tentu saja menjadi yang paling beda, dan di sini juga nama sekaligus skala dari setiap klub terkadang bisa terbuktikan. Klub top 6 contohnya Arsenal, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, dan Tottenham adalah 6 klub yang pertandingannya paling sering disiarkan di TV. Arsenal pada musim ini mendapatkan jatah siaran TV sebanyak 33 game saja, yang itu artinya ada 5 game mereka yang tidak disiarkan. Angka yang by the way, jikalau kalian perhatikan, ada beberapa klub yang lebih seperti Aston Villa atau Manchester United. Sedikit tentang Manchester United, salah satu alasan kenapa mereka mendapatkan jatah yang lebih banyak bukan hanya karena mereka klub besar yang pasti disaksikan oleh ratusan juta di seluruh dunia, tapi ada juga faktor karena pertandingan mereka yang bisa diatur ke hari Senin. Jadi bagi kalian para fans United yang terkadang suka merasa kesal kenapa sih match kalian main di hari Senin? Well, inilah alasannya kenapa. Itulah kenapa sangat penting bagi klub besar untuk selalu lolos ke Champions League. Hal yang sama bisa berlaku kepada Chelsea untuk musim depan nanti. Jadi, bagi kalian fans klub ini, persiapkan nonton hari Senin. Kembali ke Arsenal, dari 33 game yang disiarkan secara live, maka klub ini berhasil mengumpulkan 23,6 juta pounds. Faktor terakhir adalah faktor yang cukup simple, yakni sentral komersional, alias duit hasil promosi sponsor Premier League sepanjang musim. Kalian pastinya tahu kalau Premier League memiliki banyak sekali sponsor. Bahkan per kategori saja sekarang ini sudah ada sponsornya. Sponsor assist terbanyak, gol terbaik, save terbaik, dan masih banyak lainnya. Nah, dari semua sponsor musim ini, Premier League berhasil mengumpulkan 230 juta euro. Sumber ini sama persis cara kerjanya seperti faktor kedua, karena angkanya sudah ditentukan secara merata untuk setiap klub. Alhasil, pada musim ini, setiap klub berhasil mendapatkan 11,5 juta euro. Sekarang mari kita jumlahkan secara total. Pertama, dari pembayaran baseline, Arsenal berhasil mendapatkan 88 juta pounds. Lalu ditambahkan dengan merit payment alias pembayaran posisi finish, di mana Arsenal mendapatkan 75 juta pounds sebagai yang paling besar. Next, kita punya hak siar per match. Dengan 33 match, maka Arsenal mendapatkan 23,6 juta pounds. Terakhir, dari pembagian cuan sponsor ada di 11,5 juta pounds. Alhasil kembali lagi ke angka total tadi, yakni 198,7 juta pounds. Angka yang sangat signifikan dan bahkan berhasil memecahkan rekor baru juga. Plus, perlu kalian catat kalau semua angka yang baru kalian dengar tadi hanyalah sumber pemasukan dari hasil Premier League saja. Sedangkan di sini kita belum membicarakan tentang Champions League, kompetisi cup domestik, match day dari setiap pertandingan home, sponsor dari klub, dan pemasukan jualan merch mereka. Percayalah, Arsenal tahun ini bisa menyusul klub besar lain sebagai klub paling kaya di Inggris. Tapi untuk topik selanjutnya, mari kita simpan dulu untuk sekarang. Apa yang perlu kalian ketahui sekarang adalah musim 2025-2026 merupakan musim terbaik yang pernah dirasakan Arsenal dari segi cuan mereka.